warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di acara AK Apa Kata Alumni. Kali ini aku tidak sendiri, aku bersama narasumber kita. Halo Kak Iska. Halo. Semangat ya. Semangat ya, harus semangat karena keren banget. Kak Iska ini membawa kesenangan. Wah, semua orang katanya. Membawa semangat. Iya, semangat juga ya. Kak Iska, Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Kalian yang mau tahu tentang Kak Iska selama menjadi santri di pesantren, bolehlah kita tanya-tanya Kak Iska. Kepo sedikit ya Kak, boleh kan ya? Boleh. Kak, Kepo sedikit, kepo banyak ya, juga boleh. aku mau nanya nih ya Boleh, sama boleh. Kak Iska. Kak Iska, perasaannya dong selama menjadi santri di pesantren. Selama menjadi santri Iya, pesantren. perasaannya tuh gimana? Sedih, galau? Oh, tidak. resah? Oh, Oh, tidak enggak. seperti itu. Selama menjadi santri yang dirasakan hanyalah satu, yaitu bangga. Bangga? Ya, kita bangga menjadi santri, kita bangga menjadi diri sendiri yang punya ruh santri, jiwa santri. Wah, luar biasa teman-teman. Aku juga bangga sih menjadi santri. Oh, harus dong. Harus. Semua santri harus bangga menjadi santri. teman-teman. Kak Iska, selain perasaan bangga terhadap menjadi santri, yang lainnya dong, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, kita harus Cuma bangga. itu ya. Cuman bangga doang yang bisa bikin kita membawa energi positif untuk sekitar kita. Hanya satu ya Kak, bangga menjadi santri. Ya, mau dikala kita senang sedihnya di pondok, kita tetap harus bangga. Kita jadi santri, kita belajar di pesantren, itu yang paling penting. Paling pentingnya itu Paling Kak ya. penting, Jadi iya. jangan lupa teman-teman, kalau yang menjadi santri harus punya label apa Kak? Bangga menjadi santri. Iya, intinya kita harus punya perasaan bangga kita menjadi santri. Jangan sampai kayak nyesel kayak, aduh, Nyesel banget menjadi santri gitu ya. nyesel masuk pondok gak bisa ini bla 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 itu. Enggak, bukan kayak gitu. Masuk dulu, jadi santri dulu bakal ngerasain banget yang namanya kita bangga jadi diri sendiri yang punya ruh santri, jiwa santri. Jiwa santri. Luar biasa ya Kak Iska Oh, ini. harus luar biasa dong. Biasa di luar gitu Kak maksudnya. Tidak, saya tidak biasa di luar. Saya terlalu terbiasa hidup di pesantren. Ih, Masya Allah, barakallah ya Kak Iska. Mabruk. Mabruk. Kak Iska, aku mau tanya dong, Boleh. pelajaran apa yang Kak Iska suka selama di pesantren? Kalau aku lebih prefer atau lebih suka prefer ke pelajaran pondok sih. Pelajaran pondok Kak ya? Yap. Kenapa? Ada alasannya nggak kenapa Karena milihnya pelajaran pondok? Karena tertarik sama bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Jadi kayak lebih semangat gitu tuh. Kalau udah pelajaran pondok. Padahal Kenapa? pelajaran bahasa Arab itu kalau menurut saya agak susah gitu ya Kak? Kenapa susah? Karena kita tidak menyukai. Oh gitu ya. Makanya kita harus sukai suatu hal, cintai suatu hal, maka kita akan ikhlas memilikinya, ikhlas mempelajarinya. Aku sedikit suka aja. Ya, kayak bukan pelajaran musola hadis suka banget ya. Pertama, faktor guru. Gurunya semangat banget kan. Kayak Ustadz Awang tuh semangat banget ngajar kayak di luar kepala. Dan itu buat kita kagum dan kita semangat mempelajarinya gitu, musola hadis. Kayak mafuzot yang isinya kayak nasihat-nasihat hidup. Kayak keren-keren banget sih. Jadi suka aja pelajaran-pelajaran yang kayak gitu. Kayak buat quotes gitu ya Kak? Iya, pelajaran keren Mahfudz sih. ini. Mahfuzat tuh emang keren banget dari kelas 1. Emang udah paling favorit tuh. Udah favorit banget pelajarannya Mahfuzat. Mutola'ah. Nahwu sorof nggak Kak? Nahwu sorof suka karena dia basic dari semua pelajaran bahasa Arab Pelajaran dong. bahasa Arab Untuk kita pemula ya? Iya, untuk kita mengerti pelajaran bahasa Arab ya kita harus belajar nahwu sorof. Selain itu Kak, tafsir. Tafsir Balagoh. boleh. Boleh. Itu semua pelajaran hampir pelajaran bahasa Arab itu saya sebenarnya suka. Suka banget ya Kak? Banget. Banget. Boleh banget. Karena kenapa? Sekarang aja saya ngambil majoring kuliah aja di pendidikan Arab. Pendidikan Arab ya Iya, Kak? gimana Kenapa saya nggak kok? suka bahasa Arab? Kenapa? Kenapa Kak bisa suka? Karena saya tertarik. Dari pemulanya itu tertarik ya Kak ya? Iya dong, pasti ketika kita menyukai sesuatu, pasti kita misalnya tertarik terhadap sesuatu, pasti kita akan mengorbankan apapun. Iya, bener Iya banget. dong. Kalau kita suka pasti yang orang anggap kayak aneh, kayak kok bisa sih suka mempelajari bahasa Arab. Tapi kalau kita udah suka, ya mau gimana lagi? Pasti kita major di situ. Kenapa kok nggak suka pelajaran eksak? Suka nggak sih tapi di pelajaran-pelajaran eksak gitu kayak contohnya kayak bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, suka. itu kan agak sulit juga ya, hampir sama lah sama bahasa Arab. Kenapa saya jawab suka? Karena itu semua adalah ilmu. Ilmu. Selama ilmu itu baik, maka kita harus sukai dan harus kita pelajari. Suka kok. Kayak dulu pelajaran
apa ya, kalau Eksa kan dari SD ya SD. pasti kan. Jadi ya udah nggak kaget masuk pondok dengan pelajaran yang bahasa Inggris, matematik kayak gitu, IPS bla bla, nggak kaget. Kita kan kagetnya kalau masuk pondok kayak, ya Allah ini gimana pelajaran semua pakai tulisan Arab gitu kan. Tapi alhamdulillahnya suka. Jadi semuanya ada dan bisa gitu ya dilakukan. betul, makanya kita harus bangga jadi santri. Oh itu ya Kak, salah Betul. satunya menjadi bangga. Iya dong. Jadi teman-teman, apapun yang kalian suka, apapun yang kalian benci juga harus tetap suka kayak. Kita tidak boleh membenci sesuatu. Iya nggak boleh sih, emang nggak boleh kan, kata bukan. lo juga nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Oh iya, Kak Iska, by the way nih Kak, dengar-dengar tahun lalu kan Kak Iska ikut program tahfidz ya Kak. Boleh dong pengalamannya selama Ah, mengikuti iya, iya. program tahfidz gitu. Ya, jadi waktu tahun 2019 ya. 2019. Kakak Iya. Masuk pondok tahun berapa ya? Aduh, udah deh, pokoknya lulus 2019 deh. Oh, Lulus 2019. Kemudian di situ karena saya memilih untuk kuliah di luar, jadi nggak bisa langsung daftar karena nunggu ijazah yang lama keluar. Akhirnya nge-gap kan, ya 1 tahun gitu. Enggak sih, setengah tahun. Setengah tahun doang. Nah, Wow. di situ kayak udah nggak bingung sih mau ngapain nih setengah tahun gitu. Akhirnya oke, bilang sama orang tua mau hafal Quran aja, mau lanjutin gitu kan, mau lanjutin aja ngafal Quran. Akhirnya cari-cari lah program yang singkat karena kalau setahun takutnya kan tahun depannya udah mulai pergi Udah nih, mulai udah kuliah. kuliah. Oke, kita cari yang singkat. Ada nih program 1 bulan. Itu awalnya kayak, jadi yang saya bangga sama diri saya sendiri itu pas dia 1 bulan saya udah kayak, yaudah ini aja 1 bulan nih, 1 bulan. 1 bulan. Ah gitu. kayak saking percaya dirinya. saking percaya diri dia kayak, Masya wow Allah, 1 luar bulan biasa, 1 gimana bulan. Itu kan caranya gitu kan. menghafal Quran kan pasti ada rasa jenuh, terus rasa bosan gitu Kak ya, bagi orang yang nggak suka kan. Ini kok kenapa kok Kak Iska bisa mau 1 bulan gitu loh menghafalnya? Kenapa nggak ngambil yang 6 bulan? Kan ada waktu kan selama 6 bulan itu. Iya, selama jadi setengah tahun itu. sebenarnya Kenapa kok saya bisa? ngambil yang program 1 bulan ini karena setelah ikut program tahfidz ini rencananya emang mau kayak ikut bimbingan belajar lain gitu kan, kayak untuk mengisi kekosongan gitu. Iya, Jadi Kak, ya. setelah ikut program tahfidz sebulan ini lanjut kan kayak mau memperdalam bahasa Inggris nih, ikut kayak course English course kayak gitu. Nah ya udah. Tapi itu tetap berjalan. Apanya? Mengikuti program yang lain setelah program Al-Quran ini. Iya, alhamdulillah setelah udah wisuda yang program sebulan itu lanjut kayak persiapan untuk ngambil tes IELTS buat apa sih, buat persyaratan kuliah gitu. Kak, gimana dong cara menghafal cepatnya selama Sebenarnya mengikuti program? inilah kenapa kita harus bener-bener bangga jadi santri. Kita tahu kalau di pondok itu pelajarannya harus ngafal. Dan ngafal Nah, everything ya kayaknya. pisau kalau selalu diasah maka selalu tajam. Karena kita tuh dari dulu udah ngafal. Jadi semakin keasah otak kita untuk menghafal. Mungkin awal-awal kelas 1 kayak ngafal Susah lama ya, banget, lama iya. gitu kayak mutolaah segini aja kayak seharian gitu ya. Mungkin karena itu belum terbiasa kali ya. Kak, Karena belum kalau kelas terbiasa. 1. Ya, semakin kita terbiasa menghafal maka akan semakin cepat kita menghafal sesuatu. Plus, gimana sih cara cepatnya menghafal Quran? Nah, itu tuh. Nah, 1, kita ngafal itu jangan cuma lihat ayat, tapi lihat arti. Kemudian ditadaburi artinya. Bener Jadi, banget, Kak Iska. relate gini. Salah satu hal yang bikin kita cepat ngafal Quran adalah kita punya basic bahasa Arab. Jadi kita paham apa yang kita lafadzkan gitu. Jadi kalau saya gini, alhamdulillahnya kalau misalkan lupa ayatnya tapi ingat artinya, itu kita tinggal translate ke Oh, iya. dari Indonesia Bener ke Arab. Itu ngebantu banget. Basic bahasa Arab di pondok sangat membantu kita dalam menghafal Al-Quran. Ternyata emang penting banget ya kita belajar bahasa Penting Arab. banget. Apalagi kita Muslim. Muslim harus Kita kan? suci kita Ya, pakai ya, bahasa benar. Arab. Iya. Nanti kan bakal ditanya juga ya wallahu alam gitu kan. Ditanya pakai bahasa Arab. Masya Allah Kak Iska luar biasa sekali. Kak Iska, aduh jadi grogi nih. Kenapa? Iya Kak Iska terlalu banyak pengalaman. Aduh, tidak, saya baru lulus 2 tahun yang 2 lalu. tahun yang Pengalaman lalu saya ya. masih cepet sekali. Kak Iska selain mengikuti program kan ini kan Kak Iska kuliahnya di luar ya Kak. Apa juga udah dapat pengalaman belum ya Kak? Udah kali ya. Iya, Banyak juga. tapi belum banyak. Kenapa? Karena ya kepotong inilah lockdown ini. Lockdown. Baru masuk 1 bulan, bulan langsung. udah lockdown. Jadi ya belum banyak pengalaman kalau di dunia perkuliahan itu sendiri sih. Kak, bagi dong tipsnya biar bisa kuliah ke luar negeri juga ya sampai ke
Malaysia gitu. Tapi Kak, sebelumnya Kak Iska ada nggak sih kuliah mau ke tempat yang lain? PTN negeri atau Iya, PTN negeri, kayak SPAN PTKIN, Iya, entah iya, ke iya. Turki atau ke Madinah, iya, iya. Mekah gitu Iya. kan. Seluruh dunia lah pokoknya. Oke, jadi Pernah nggak? emang plan A-nya itu ya emang iya kuliah di Malaysia kan, Oh. karena ngikutin kakak saya sendiri. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau saya sebelum daftar untuk di IIUM itu saya ikut juga UTBK. UTBK. 2 kali Di mana? ikutan. Di mana Kak? Di mana ikutnya? Ya, di Serang. Oh, di Serang. Sampai dua-duanya diikutin. Bukan ngejar PTN negeri gitu ya, PTN negeri dan PTN, bukan ngejar PTN di Indo gitu tuh, bukan. Tapi saya pengen punya pengalaman, gimana sih anak-anak yang ngikutin UTBK, soalnya kayak gimana sih, kayak gitu sih, kayak lebih kepada pengalaman gitu. Pengalaman aja Kak ya. Karena Kak Iska juga punya rasa kepo, pengen tahu Kepo sih, gimana kayak- sih rasanya. Gimana soal UTBK gitu? Kayak orang-orang gitu ikut ujian gitu kan. Tapi akhirnya dapet juga nggak Kak? Enggak lah. Enggak, ya nggak apa-apa. Tapi lebih Enggak, bagus iya. ya di kuliah di Karena luar negeri, emang Mas. saya ini emang kurang jihad sebelum belajar, sebelum ujian itu emang kurang mempersiapkan sih masalahnya itu, cuman nggak apa-apa lah gitu, nggak apa-apa. Masya Allah Kak Iska, ternyata Kak Iska ini luar biasa teman-teman. Selain menghafal Al-Quran, Kak Iska juga salah satu alumni yang luar biasa. Terus langsung lagi lanjut ya Kak ya, kuliah di Malaysia. Teman-teman nih harus belajar nih pengalaman dari Kak Iska. Aku juga harus ya Kak, boleh dong nanti kayak lebih Boleh, dalam boleh. lagi Boleh, ya, boleh. bagi pengalamannya. Kak Iska, boleh dong Apa? motivasi untuk para santri Hmm. dan teman-teman As-Saadah. Oke, kalau pesan dari saya sendiri untuk seluruh santri ya, untuk seluruh santri dulu, kita harus bangga menjadi seorang santri. Karena banyak sekali yang kita bisa dapatkan di pesantren yang mungkin orang di luar pesantren tidak bisa mendapatkannya gitu. Kalau mungkin untuk motivasi, saya bisa ambil dari Mahfuzot. Mahfudat ya. Ini Mahfuzot kelas 1, mungkin teman-teman semua atau sobat-sobat semua pernah dengar. Pasti udah pada tahu ya. Akhilan tanal ilma ila bisitatin sa unabbiuka antafsiliha bibayanin dakaun wa khirsun wa ijtihad wa dirham wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Jadi cara kita untuk mendapatkan ilmu itu ada 6 gitu. Nah, Apa aja tuh, Kak? Yang pertama, dakaun, Boleh sebutin. cerdasan. Iya, kecerdasan. Yap, kecerdasan tentu saja. Bahkan semakin kita banyak belajar, maka insya Allah Allah beri kita kecerdasan dan kemudahan untuk belajar. Kedua, hirsun, ketamakan. Artinya gini, ketamakan ini adalah kita apabila menemukan sesuatu apapun yang baik berupa ilmu, ambil itu semua. Jangan pilih-pilih, ilmu apapun. Misalkan di pondoknya ada pelajaran pondok, ada pelajaran negara kayak yang fisika, matematika. Fisika, matematika. Tapi kita kayak kimia. kurang suka gitu untuk belajar yang kayak fisika, matematika, kayak aduh pusing. Tapi Pusing banget. selama itu ilmu baik, belajar, ambil ilmunya gitu. Jangan Berarti, disia-siain ilmu berarti itu. segala sesuatu itu kita nggak boleh menyanyiakan ya, harus diambil semuanya. Entah ilmu dari yang baik pekerjaan, harus iya. dipelajari. Dari ilmu juga sama betul, ya Kak ya. betul. Terus irsun, dirham. Kita perlu uang, dirham. Kita perlu biaya, ya kan, untuk meninjau Meninjau. apa kita menuntut ilmu itu kayak seperti ya bayar sekolah yang kayak gitu kan, dirham, apa nih, Terakhir. hirsun, dirham, wasuhbatu usazin ya, belum belum. Dakaun wa hirsun, wajtihad dulu. Oh, istihad dulu. Kita lewat ijtihad. Kenapa? Kita harus sungguh-sungguh. Dalam mencari ilmu, kita nggak boleh malas-malasan dan nggak boleh kayak suka-suka, tapi harus bersungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak dapet semuanya Kak ya. Iya, kalau nggak sungguh-sungguh bisa jadi kita nggak komplit dapat ilmu itu. Dapat ilmunya. Ya, baru tuh yang dirham tadi, kita perlu biaya seperti untuk biaya sekolah dan lain-lain ya. Terus kayak suhbatu usadin ini adalah penting. Kita harus dekat dengan guru. Ustad dan Yap. ustazah. Yap, dekat dengan ustadz-ustadzah atau guru. Kenapa? Karena keberkahan ilmu itu ada letaknya di mana? Letaknya ada di si pengajar itu sendiri. Ustad dan ustazah. Yap, guru kita sendiri. Bener banget. Ketika kita misalkan mohon maaf kayak ngelunjak atau enggak dusun ya, Iya, kurang sopan. kayak nggak punya adab gitu lah Nah, istilahnya. dan guru itu mendoakan yang tidak Tidak. atau tidak ikhlas dalam memberikan ilmu. Itu adalah bencana bagi kita seorang pencari ilmu. Itu Bahaya bencana banget. banget. Bisa jadi ilmunya tidak berkah dan tidak bermanfaat. Jadi suhbatul hadin itu penting banget. Terus dulu zaman long life learning, kita harus mencari ilmu tuh kayak jangan singkat-singkat.
Misalkan kayak ngafal Quran sebulan, bukan cuma sebulan, ngafal sebulan, murojaah tetap seumur hidup. Sama, cari ilmu juga kayak gitu. Jangan sampai ditinggalin ya, Kak Ya, Iska. kita bener banget, harus teman-teman. selalu belajar dari sesuatu apapun, dari sesuatu yang baru. Ya, jangan bosan-bosan belajar, itu sih. Nah teman-teman, jadi bagi kalian yang mau nuntut ilmu itu harus semuanya diambil, nggak boleh pilih-pilih. Yap, ilmu itu harus bersungguh-sungguh. ilmu yang baik ya, Iya, ilmu yang baik. Ilmu hitam jangan. Jangan, itu nggak boleh Kak Ya. Iska, nggak ada lagian juga. Ya, kayak sihir kayak gitu. Iya itu nggak boleh teman-teman. Mungkin untuk belajar sihir boleh, tapi tidak untuk dipraktikkan, tapi untuk dipahamkan. Dipahamkan. Jadi apabila kita kemudian menemukan hal itu, kita bisa meluruskannya gitu sih. Jadi teman-teman, kalau cari ilmu harus semangat, harus sungguh-sungguh. Jangan lupa juga ya Kak, minta doa Yap. restu orang Ya, tua. ridallah walidain gitu. Nurut sama orang tua. Terus teman-teman yang paling utama itu adalah mencari ilmu. Ya kan Kak? Betul. Adab dulu apa ilmu dulu nih Kak? Adab dulu. Adab dulu. Adab dulu. baru Adab ilmu. dulu baru ilmu. Karena adab juga lebih penting Kak ya. Betul. Nah, Adab karena dulu Rasulullah baru aja ilmu. mengajarkan yang awalnya adalah adab, Yap. lalu ke ilmu. Kalau kita punya banyak ilmu tapi kita tidak beradab, itu seperti tidak punya ilmu sesungguhnya. Jadi kita beradab dulu. Setelah itu kita perbanyak ilmu. Jadi bisa share ke orang dengan cara-cara yang baik. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah Kak Iska, luar biasa banget. Ini adalah salah satu alumni pesantren As-Saadah. Terima kasih ya Kak Iska, Sama-sama. sebelumnya pengalaman dan yang lainnya. Semoga semua santri As-Saadah dan santri yang di luar sana bisa termotivasi pengalaman dari Kak Iska. Terima kasih banyak Amin. Kak Iska. Semoga bermanfaat nih perbincangan kita sore Amin, ini. insya Allah semoga bermanfaat. Kak Iska ada yang mau disampaikan lagi? Untuk Eh, teman-teman As-Saadah yang ada di sini dan ada yang di luar. Yap, kalau mungkin untuk orang tua tadi kan untuk anak-anak dan Ya, yang lain. boleh. Mungkin untuk orang tua terus doakan anaknya dan jangan paksakan anak sesuatu yang sepertinya bukan passionnya. Iya, bagus. Iya, bener. bener loh. Jadi kalau misalkan menemukan rapot anaknya kayak, kok dia kurang bagus sih Nilainya di- kecil gitu ya. tapi lihat, fokuskan dia pada bakat dia. Insya Allah tuh kita tahu nih, oh si anak ini kayak bagus di hal ini nih, teruskan ke situ. Jangan terlalu paksa, jangan. Kayak makanya kenapa orang tua mendukung untuk ngambil bahasa Arab, karena saya suka gitu. Lakukan apa yang kamu suka dan ya selagi itu baik gitu. Selagi itu baik Selagi ya. itu baik, Kalau kalian membenarkan hal yang salah, maka itulah salah sendiri, salah individu itu sendiri. Bahkan diri sendiri aja kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang emang benar-benar kita nggak suka, ya udah gitu ya. Ya makanya refer ke Quran, ke Sunnah, ke ilmu-ilmu baik. Kalau itu baik, lakukan. Kalau tidak baik, Jangan dilakukan. jangan pernah lakukan. Itu sih. Terima kasih Kak Iska. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya Allah, see you next time teman-teman. Kembali lagi nanti ke Kak Iska Azalia. Kak, takutnya mau subscribe channel Kak Iska. Oh iya teman-teman, lupa. Ternyata Kak Iska ini selain mempunyai banyak pengalaman, Kak Iska juga punya channel YouTube. Boleh dong Kak, kasih Iya. tahu dong. Pokoknya kalau Ke para ada yang mau tanya apapun, itu bebas ya. Mau tanya Iya, boleh. terutama seputar pondok, boleh. Di YouTube boleh, tapi kayak lebih di Instagram aja Iya. ya. Kalau Instagramnya Izka 5, kalau YouTube-nya Izka Azalia. Itu terserah. Azalia. Lewat komen boleh apa-apa. Pokoknya tanya selagi itu kalian bingung tentang pesantren, tanya ke situ. Boleh. teman-teman, jangan lupa pokoknya subscribe dan follow Instagramnya Kak Izka _5. Enggak Oh, nggak pakai, Izka langsung 5. Izka Ya, 5. itu aja. Luar biasa. Tanya aja, Mantap. nggak apa-apa DM. Di bawah ini ya teman-teman, pokoknya di bawah ini jangan lupa. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.